just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama Dul Car Wash Alas Rejo. Kali ini kita akan membersihkan jamur kaca di mobil Civic Turbo Type R ini warna putih ya, punya Sultan Banyuwangi. Nah ini dia mobilnya. Nah di bagian pojok-pojok atas terdapat banyak jamur kaca atau kerak kaca. Nah di sebelah sini sudah kita bersihkan ya, untuk stainlessnya itu sudah kita bersihkan. Awalnya di situ terdapat banyak lem dan bekas-bekas kotoran ya, karena di situ pernah dipasang talang air ya, jadi saat dilepas berbekas kotor dan lem jadi satu. Nah jadi yang sebelah kiri sudah bersih, untuk stainlessnya tinggal jamur kacanya. Kita akan bersihkan di sebelah kanan nanti untuk stainless di atas kaca itu. Nah ini sekarang ya seperti ini dia. Kita sebelumnya langsung menggarap atau mengerjakan di bagian stainlessnya dulu ya. Kita akan membersihkan bekas lem. Ini bukan lem kastol teman-teman, atau juga lem apa ibon. Nah bukan, ini bukan jenis itu ya, karena sulit sekali. Kalau lem kastol dan ibon kita pakai bensin juga sudah ngelupas teman-teman. Cuma ini sulit teman-teman, sulit sekali, lama sekali. Akhirnya kita pakai cairan pamungkas kita ya untuk menghilangkan ini ya. Nah kurang lebih prosesnya sekitar 5 menit sampai 10 menit. Alhamdulillah bisa copot ini teman-teman tanpa merusak stainlessnya ya. Nah kalau bisa teman-teman ya, kalau pakai bensin nggak bisa, pakai solar nggak bisa, pakai minyak kayu putih nggak bisa, hati-hati teman-teman ya. Berarti itu memang lemnya kuat teman-teman, jadi harus pakai cairan lain atau cairan khusus untuk merontokkan lem-lem seperti ini teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman jangan salah obat ya, atau jangan salah pengaplikasiannya ya, jadi agar tidak merusak stainlessnya juga. Nah untuk teman-teman caranya seperti ini ya kurang lebih. Nah digosok saja, kemudian kita gosok perlahan menggunakan kuku ya, menggunakan kuku saja, tidak usah menggunakan cutter karena bisa menggores di bagian stainlessnya. Jadi nanti kalau luka bisa sakit, tak berdarah teman-teman ya. Kita akan mengganti, karena ini mobil mahal, kita harus lebih hati-hati lagi, lebih hati-hati dan lebih hati-hati lagi teman-teman. Karena apa? Karena ongkos dan biaya ganti rugi itu jauh lebih mahal ganti rugi teman-teman. Jadi untuk di obat, di cara itu harus benar-benar dipertimbangkan ya teman-teman. Karena kalau sampai stainlessnya ini rusak, waduh kacau teman-teman ya, kacau, bisa gulung tikar dulu kalau sendiri.
Oke teman-teman, lanjut saja ya, lanjut videonya. Kurang lebih seperti ini caranya, dikerok pakai kuku aja. Ini sudah kita beri cairan pamungkas kita ya, jadi bisa luntur teman-teman. Nah ini bekas double tap juga. Kalau double tap pakai bensin ngelupas, tapi kalau lem yang kuning ini susah sekali teman-teman. Nggak tahu saya ini lem apa ya, bingung ya teman-teman, dan tim Dol Car Wash itu bingung sekali. Kurang lebih sekitar 15 menitan baru copot ini, digosok-gosok teman-teman. Nah oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengerjakan seperti ini, apalagi mobil mewah ya, hati-hati ya teman ya, hati-hati pengerjaannya, karena cairan yang untuk menghapus lem seperti ini kalau kena bodi biasanya catnya ikut luntur teman-teman. Jadi harus banyak pertimbangan juga ya kalau mau pakai cairan-cairan yang mahal itu ya. Saya pernah alamin juga, tapi bukan di mobil ini, ada dulu mobil pernah alamin seperti itu. Jadi untuk teman-teman disiapkan juga untuk kuasnya yang kecil, yang agak keras sedikit, jadi bisa untuk menggerus lem-lemnya ya. Nah kalau ada yang meluber ke samping segera dilap. Lebih hati-hati lagi jika mobilnya mobil mewah. Nah kita buktikan di sini ya, kita mengerjakan di mobil mewah seperti ini tanpa rasa takut, tapi kita harus lebih hati-hati lagi seperti itu teman-teman. Oke, terus disimak, ditonton, jangan lupa tombol subscribe, subscribe dan tombol lonceng ya, dinyalakan semua ya agar tidak tertinggal video-video menarik dan tips-tips menarik dari Dol Car Wash Alas Rejo. Oke, setelah kurang lebih 5-10 menit sepertinya ini teman-teman. Nah ini sudah mulai kelihatan bersih lagi teman-teman ya, sudah kinclong lagi. Kita pakai cairan pamungkas kita. Nah sudah bersih, dikerok-kerok sedikit pakai kuku ya, jangan menggunakan cutter, pisau, apalagi palu teman-teman, jangan. Menggunakan ini aja, digosok perlahan, yang masih nempel pakai kuku saja. Karena kuku itu tidak menimbulkan baret jika tidak terlalu tajam kuku kita teman-teman ya. Nah seperti ini sudah kembali kinclong. Oke, kita bayaran habis teman-teman. Kita bayaran. Nah sedikit lagi ya, kita gosok perlahan seperti ini. Kalau cuma kastol pasti hilang kok, pakai bensin tuh pasti hilang. Tapi ini bukan kastol teman-teman, saya sudah coba pakai bensin nggak hilang. Waduh kacau ini Jakarta saya. Nah sekarang ini sudah hilang, kita akan lanjut bersihkan nanti di jamur kacanya. Nah jamur kaca kita bersihkan di bagian yang ada jamurnya saja ya, yang tebal di atas, cuma di bagian tengah itu tipis. Tapi agar rapi kita langsung kerjakan full satu kaca teman-teman. Jadi teman-teman disimak ya caranya, nanti ditonton di videonya, disimak cara pengerjaannya. Karena saya di video sebelum-sebelumnya dibilang saya ini hoax atau saya ini bohong, gak masuk akal. Nah jadi saya buktikan di sini teman-teman, saya buktikan agar teman-teman itu tahu seperti apa prosesnya ya pengerjaannya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung dan selamat belajar bersama di sini. Kita saling support, kita saling dukung. Siapa tahu tips dan trik dari saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya juga sedang masih belajar di sini. Kita sama-sama belajar. Silahkan komen dan like video ini jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk para pelaku usaha cuci motor dan cuci mobil ya. Silakan bergabung, selamat datang, salam kenal dari kami Dol Car Wash Alas Rejo. Kami berlokasi di Wongsorjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Nah untuk teman-teman, setelah kita bersihkan tadi ya, setelah kita bersihkan di bagian stainlessnya tadi, kita akan cuci ya. Kita cuci semuanya, kita basahi bagian bodi semuanya. Nah ini mobil ini biasanya kita naikkan ke atas ini teman-teman, karena mobil ini ceper, jadi nggak kita naikkan, cuma kita cuci di bawah saja. Jadi kolong bagian bawah itu tidak kena teman-teman, tidak kena gosok, tidak kena bersihkan. Ya apa boleh buat, tempatnya seperti ini teman-teman, kita belum punya hidrolik. Nah
Oke teman-teman, ini dia jamur kacanya ya. Jamur kacanya sudah nampak, disiram, dicuci, tidak hilang. Nah sekarang kita lanjut pembersihannya menggunakan cairan pembersih milik kita ya. Kita nggak akan sebut namanya aja, kita sebut namanya juga teman-teman nggak percaya. Ya udahlah, ya ini untuk pribadi lah. Nah seperti itu cara kerjanya teman-teman. Nah di video sebelumnya teman-teman ada gak percaya semua, ya udah saya nggak kasih tahu, udah sekalian nggak saya kasih tahu sekalian, saya cuma kasih tahu cara pengerjaannya saja seperti ini. Jadi di mobil mewah pun saya berani mengerjakan karena prosedur saya juga seperti ini cara pengerjaannya. Jadi agar teman-teman tahu pengerjaannya seperti apa. Oke, seperti itu, dikuas-kuas saja sampai rata ya. Di bagian sisi pojok kanan atas diratakan, kemudian disiram menggunakan air mengalir atau air bersih. Simple sekali bukan? Nah, jadi ada yang nanya untuk bodi apa aman om? Nah, jadi kita harus lebih hati-hati sendiri ya teman-teman. Harus hati-hati sendiri. Kalau mobil mewah, kemudian mobil yang warnanya kontras, apalagi itu ya kita harus jaga-jaga sendiri lah ya. Jadi untuk pengamanannya kita bagaimana caranya agar tidak netes, walaupun saya bilang seandainya tidak bahaya. Tapi kan secara logika kan ini cairan luar, bukan cairan ini, bukan cairan yang bisa dikatakan herbal atau apa ya, bukan ya. Karena tetap berbunyi zat asam. Asam musuh apa saja, apalagi besi teman-teman. Jadi banyak efeknya juga. Jadi harus kita hati-hati teman-teman. Hati-hati maksudnya itu kan dijaga. Seandainya kita mengolesi di bagian kaca seperti ini ya, mengolesi di bagian kaca, netesnya juga pun harus kita siram agar asamnya tuh berkurang menjadi netral dia, seperti itu. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini ya. Sesudah kita bersihkan, kemudian kita kanebo, kemudian lanjut kita lap kering. Nah, setelah dilap kering seperti ini dia hasilnya. Kami tunjukkan ke teman-teman semua ya. Nah ini kita tayangkan seperti ini agar teman-teman tahu. Jadi kata-kata hoax itu nggak ada lagi teman-teman ya. Mungkin pasti ada lah teman-teman yang nggak percaya, tapi ya ini dia real di lokasi. Cara pengerjaan seperti ini. Kita lap menggunakan lap microfiber teman-teman, yang bersih ya. Lapnya yang bersih, jangan yang basah, jangan yang pernah kena oil atau silikon, jangan. Lap yang benar-benar bersih baru usahakan ya. Jadi meminimalisir baret-baret dan juga bekasnya teman-teman. Nah seperti itu. Nah kita lanjut kerjakan di bagian depannya. Kaca depan kita naikkan dulu, kemudian kita kerjakan seperti biasa. Oke, silakan ditonton sampai akhir agar teman-teman lebih paham ya. Diamati cara-caranya. Bagi yang sudah paham ya terima kasih, bagi yang belum paham silahkan disimak, siapa tahu bermanfaat. Untuk yang ingin menambahkan saran dan kritik silahkan komen di komentar, kami respon dengan baik. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Kita tunjukkan secara dekat atau dengan jarak dekat. Nah seperti ini ya, sudah mulus lagi ya. Di bagian pojok sudah nggak ada, di bagian pojok sudah nggak ada jamur kacanya. Kita bersihkan full satu kaca sekalian. Nah tuh, sudah bersih teman-teman. Nah ini pakai lednya, kalau dipakaikan led kan bisa ketahuan. Nah seperti itu, sudah nggak ada jamur kaca lagi, sudah bersih ya. Di bagian stainlessnya juga sudah bersih. Tapi caranya seperti itu di tempat kami. Untuk teman-teman ya yang belum paham tadi, bisa diulang lagi videonya dari depan, bisa diulang sampai paham. Ataupun juga kalau masih belum paham juga bisa langsung tanya di komentar. Untuk teman-teman yang sudah paham ya
Ya, terima kasih sudah memahami video ini. Untuk yang baru bergabung silahkan ditonton sampai akhir agar tidak salah paham lagi, karena di video sebelumnya banyak yang salah paham juga. Dengan pengarahan dan tips dari kami, silahkan ditonton. Caranya seperti ini ya, seperti ini, sama seperti yang tadi caranya. Kalau di depan saya menggunakan sikat gigi teman-teman, karena keraknya cuma ada di samping-samping ya. Nanti tahap kedua, kalau di bagian pojok-pojok sudah hilang, langsung pakai kuas yang agak lebar, dioles-oles sampai rata, kemudian diguyur air bersih sampai benar-benar bersih sehingga kerak kacanya hilang. Kemudian juga sisa-sisa asam yang kita pakai itu sudah hilang semua. Begitu teman-teman. Nah, seperti itu sudah hilang kan? Di bagian bawah ini belum. Nah, itu belum. Itu pasti ada jamur kacanya kalau seperti itu teman-teman. Airnya tuh tidak bercampur. Nah, kalau yang seperti di atas ini sudah bersih. Nah, itu sudah bersih. Nggak ada jamur kaca. Kalau seperti ini dia ada, cuma nggak nampak karena halus. Tidak terlalu nampak. Kalau seperti ini sudah bersih. Sama seperti yang di belakang. Di belakang sudah bersih. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya setelah dioles. Nah, beda kan seperti yang tadi kan? Nah, beda hasilnya, sudah licin semua. Jadi air yang basah itu rata teman-teman. Kalau tadi kan lubang-lubang teman-teman ya. Seperti ada yang kering, ada yang basah. Kalau tadi seperti itu, sekarang sudah basah semua. Kalau seperti itu biasanya sudah bersih teman-teman. Sudah bersih dah. Kalau dilihat dari kalau sudah kering kelihatan lagi kan, ada yang kelihatan lagi, ada yang agak muncul lagi. Berarti itu kurang. Kemudian kita oles lagi teman-teman kalau sudah kering. Makanya saya anjurkan setelah diobat, setelah dikasih pembersih jamur, langsung di kanebo teman-teman. Habis di kanebo langsung dilap kering. Jadi kelihatan masih ada bekas atau masih ada bercaknya atau masih ada jamurnya, itu kelihatan kalau sudah kering. Kalau masih ada jamurnya, kita oles sekali lagi teman-teman. Seperti itu caranya ya. Sama juga untuk pengerjaan kaca di depan, banyak teman-teman yang tanya, bang kaca samping sama yang depan nggak sama. Kalau dari jenisnya mungkin sama sih, kalau menurut saya jenisnya pasti sama, cuma ketebalannya mungkin nggak sama teman-teman. Kaca depan dan samping mungkin ketebalannya nggak sama, lebih tebal kaca yang depan kalau ketebalannya. Untuk pengerjaannya sama ya teman-teman ya. Untuk yang sudah paham bisa langsung mengerjakan secara besar atau ininya. Jadi bisa satu kaca depan full bisa dikerjakan separuh, bisa. Kalau masih yang baru atau belajar, kerjakan sedikit-sedikit dulu, kerjakan di bagian pojok dulu, kemudian di bagian samping dulu. Nah, kalau dikira bagus, hasilnya bagus, ataupun sudah bisa menjaga caranya agar cepat gitu kan, olesnya sudah rata, ngolesnya sudah rata, baru bisa. Silahkan untuk mengerjakan satu full kaca pun juga nggak apa-apa kalau bisa.
karena cairan pembersih kaca itu rentan kering teman-teman. Kalau sudah kering nggak ketolong malah kaca kita rusak. Itu kaca kita rusak itu karena apa? Karena bukan obatnya yang cairannya yang salah, bukan, cara pengerjaan kita yang salah kayak gitu. Ada yang bilang muncul pelangi apa gitu, muncul bang ada pelangi, gimana bang? Bukan ada pelangi bang, pelangi di langit bang. Itu kan pelangi, muncul warna pelangi pembiasan cahaya bang, gitu. Kena cahaya pelangi itu karena bilasnya kurang bersih. Coba kasih air yang banyak, digosok ya jangan pakai parut bang, pakai kain halus lah. Nah, pakai kain halus atau spons lah, pembilasannya itu digosok ulang, pembilasannya sampai benar bersih. Itu kan gara-gara chemical yang nempel di kaca, kemudian kita nyiramnya kurang bersih atau pelit air kayak gitu, jadi yang muncul seperti pelangi ya gitu. Kalau nyiramnya bersih, apalagi disiram pakai mesin seperti ini, ya pasti bersih kayak gitu hasilnya. Karena saya kalau kaca depan saya nggak pakai gayung teman-teman, langsung pakai mesin seperti ini teman-teman, karena lebar, jangkauannya lebar, yang kita kerjakan itu medianya lebar teman-teman. Jadi kalau pakai mesin seperti ini, siram jarak dekat itu wes bersih teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut di bagian samping ya. Jamu di bagian samping sama juga caranya seperti di bagian kanan tadi. Ini Mas Samsul yang sedang mengerjakan ya. Nah, seperti itu aja caranya. Oke teman-teman, ditonton lagi sampai akhir karena kita akan membersihkan kerak pada emblem logo Honda di belakang tadi. Nah, caranya seperti apa? Tonton terus videonya teman-teman ya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling Hey! Huh? Can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
BN lah, Proyek Innova sekarang. Oh iya, Arya Bikina Pak Polo, betul kaca ambil lem merah seket lah. Wah, ras sang polo lah. Innova apa Pak Sol? 50. Iya ya Mas.